Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas domain dan range dari fungsi. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester 2. Ada beberapa fungsi yang akan dibahas pada video kali ini, yakni fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Jadi langsung saja kita masuk ke topik. Oke, fungsi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi linear. Nah, bentuk umum dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax tambah b, atau boleh juga kita tuliskan menjadi y sama dengan ax ditambah b. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah untuk menentukan domain dan range-nya. Untuk menentukan domain dan range-nya, kita bisa lihat melalui grafik fungsinya. Jadi, jika fungsi linear ini kita nyatakan dalam suatu grafik. Nah, jadi kita ilustrasikan grafiknya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. Kemudian kita gambarkan grafiknya seperti ini. Oke, kurang lebih grafiknya seperti ini. Jadi tanda panah ini menyatakan bahwa grafik ini akan selalu terus sampai tak hingga ke kanan, dan begitu pula panah yang sebelah sini menyatakan grafiknya itu akan selalu ke kiri sampai tak hingga. Nah, kita harus mengetahui letak domain dan letak range dari suatu fungsi. Jadi kita harus ingat bahwa letak domain itu ada pada sumbu X. Jadi domainnya ada pada sumbu X dan range-nya ada pada sumbu Y. Nah, jadi sekarang tinggal kita cek apakah semua X memenuhi pada grafik ini. Jadi caranya itu tinggal kita pasang-pasangkan saja. Nah, jadi misalnya X yang di sini memiliki pasangan di sini, X yang di sini memiliki pasangan di sini, dan seterusnya. X yang di sini akan memiliki pasangan di sini. Jika grafik ini kita perpanjang, karena grafik ini bisa diperpanjang, X4 akan memiliki pasangan di sini, dan seterusnya. Begitu pula di sebelah kiri, jika kita pasang di sini X6, maka dia akan memiliki pasangan di sini. X7 memiliki pasangan di sini, X8 memiliki pasangan di bawah, dan seterusnya. Begitu pula jika kita terus perpanjang grafik ini. Nah, kita bisa lihat bahwa pada sumbu X, semua nilai X memiliki pasangan pada grafik. Dengan kata lain, semua X pada sumbu X akan memenuhi. Sehingga karena semua nilai X pada sumbu X ini memenuhi, kita bisa simpulkan bahwa domainnya atau DF adalah semua X elemen bilangan real. Nah, jadi semua X elemen real itu masuk sebagai domainnya, karena semua nilai X pada sumbu X ini memenuhi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan memperhatikan range-nya. Ingat, letak range itu ada pada sumbu Y. Nah, jadi caranya sama, tinggal kita pasang-pasangkan saja. Jadi kalau di sini X1-nya, maka dia akan berpasangan di sini dengan Y1, kemudian yang ini akan berpasangan di sini. Oke kan? Jadi semuanya memiliki pasangan. Di sini pula untuk X6 pasangannya di sini, X7 pasangannya di sini,
X8 pasangannya di sini, dan seterusnya. Jadi jika kita perpanjang grafik, maka semua Y akan memiliki pasangan. Ya kan? Tidak ada satupun nilai Y yang tidak memiliki pasangan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi untuk range-nya sendiri, karena semua Y itu memiliki pasangan, otomatis kita simpulkan bahwa Y-nya itu memenuhi. Semua Y memenuhi. Sehingga range-nya adalah Y elemen bilangan real. Jadi semua nilai Y itu memenuhi. Oke, nah jadi dari grafik ini kita dapat simpulkan bahwa untuk fungsi linear secara umum, domain dari fungsi linear adalah df sama dengan X, di mana X elemen bilangan real, sedangkan range-nya adalah RF sama dengan Y, di mana Y bilangan real. Oke, jadi inilah domain dan range dari fungsi linear. Kita ambil contoh soal. Yang pertama, tentukanlah domain dan range dari fungsi berikut. Yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah 5. Oke, mari kita jawab bersama. Kita perhatikan bahwa karena Y sama dengan 3X tambah 5 itu merupakan fungsi linear, jadi Y sama dengan 3X tambah 5 itu merupakan fungsi linear. Dan tidak ada syarat khusus yang melekat pada fungsi ini, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa domainnya atau df-nya adalah X, di mana X elemen bilangan real, sesuai yang kita simpulkan sebelumnya. Begitu pula dengan range-nya. Nah, range-nya adalah Y, di mana Y elemen bilangan real. Oke, jadi inilah jawaban untuk soal pertama. Jadi domain dari Y sama dengan 3X tambah 5 adalah df sama dengan X, di mana X elemen real, sedangkan range-nya adalah RF sama dengan Y, di mana Y elemen bilangan real. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal berikutnya. Fx sama dengan minus 2X ditambah 6 diper dengan 7. Oke, jika kalian melihat soal seperti ini tetap merupakan fungsi linear. Mengapa? Karena dia berbentuk AX tambah B. Kalau kalian perhatikan, fungsi ini kita dapat sederhanakan menjadi Fx sama dengan masing-masing kita bagi dengan 7, berarti minus 2/7x ditambah 6/7. Jadi tetap merupakan fungsi linear. Nah, karena ini fungsi linear, maka kita dapat simpulkan bahwa domainnya adalah X, di mana X elemen real, sedangkan range-nya juga adalah Y, di mana Y elemen real. Oke, kita melangkah ke contoh soal lain. Masih di fungsi linear, tetapi saya akan buat kasus seperti ini. Tentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan 4X dikurang 8 jika 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5.
Oke, jadi ini ya soalnya. Jadi masih sama, kita diminta untuk menentukan domain dan range dari fungsi linear y sama dengan 4x kurang 8, tetapi dia sudah membatasi nilai x-nya. Jadi x-nya itu di antara 2 sampai 5. Nah, jika soal itu sudah membatasi nilai x-nya, ingat x itu adalah domain. Jadi perhatikan, jika dia sudah membatasi nilai x-nya, maka karena x itu merupakan letak dari domain, kita dapat simpulkan bahwa domainnya adalah ini. Jadi secara tidak langsung domainnya adalah x di mana 2 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 5. Kita tambahkan sedikit x elemen bilangan real. Nah, jadi secara tidak langsung ini sudah merupakan domainnya. Nah, sekarang kita akan menentukan range-nya. Nah, untuk menentukan range dari domain yang terbatas seperti ini, jadi kita harus manipulasi bentuk dari domainnya. Nah, untuk menentukan range-nya, perhatikan kita manipulasi domainnya 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 5. X yang ini kita harus bawa atau kita harus ubah menjadi bentuk 4x kurang 8 supaya berbentuk menjadi Y. Jadi X ini tujuan kita adalah untuk mengubahnya menjadi 4x dikurang 8. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Jadi kita mulai satu persatu. Supaya muncul 4x, maka x-nya ini kita haruskan maka x ini harus kita kali dengan 4. Sehingga semua ruas kita kalikan dengan 4. Oke, jadi perhatikan, kita kali 4. Berarti kalau saya kali 4, 2 kali 4 8, kecil sama dengan x dikali 4 4x, lebih kecil 5 kali 4 20. Oke, jadi dia sudah berbentuk 4x. Selanjutnya, karena di sini ada kurang 8, maka semua ruas kita harus kurangi dengan 8. Jadi kalau kita kurangi 8, 8 kurang 8 kecil sama dengan 4x kurang 8 lebih kecil dari 20 kurang 8. 8 kurang 8 0, kecil sama dengan 4x kurang 8 lebih kecil dari 12. Nah, sedangkan 4x kurang 8 itu adalah Y. Jadi ini adalah Y. Sehingga kita bisa tuliskan 0 kecil sama dengan Y kecil dari 12. Nah, inilah range-nya. Jadi, range-nya itu dari 0 sampai 12. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa RF-nya adalah Y di mana 0 kecil sama dengan Y lebih kecil dari 12, Y elemen bilangan real. Oke. Jadi ingat, jika soal itu sudah menentukan batasan nilai x, maka maka batasan ini sudah termasuk dari domainnya. Sedangkan untuk menentukan range-nya, kita harus manipulasi domainnya sehingga berbentuk fungsinya, kemudian kita simpulkan sebagai range-nya. Oke, sekarang ke contoh lain. Masih sama, saya akan coba nyatakan soalnya seperti ini. Jadi tentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan minus 3x ditambah 7 jika minus 4 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 6. Oke, jadi ini soalnya. Jadi sama dengan soal nomor 3. Fungsinya adalah Y sama dengan minus 3x tambah 7. Batasan X-nya adalah minus 4 sampai 6. Nah, maka karena dia sudah membatasi nilai X-nya, maka kita sudah pastikan bahwa inilah domainnya. Sehingga DF-nya adalah X di mana minus 4 kecil sama dengan X kecil sama dengan 6, X elemen bilangan real. Nah, sedangkan untuk menentukan range-nya, maka kita manipulasi domainnya sehingga berbentuk minus 3x ditambah 7.
Oke, jadi perhatikan minus 4 kecil sama dengan X kecil sama dengan 6. X yang ini kita harus nyatakan menjadi minus 3X ditambah 7. Oke, jadi pertama ada X ini kita kalikan dulu dengan 3. Oke, jadi kita kalikan 3 supaya kita dapat 3X. Berarti minus 4 kali 3 minus 12 kecil sama dengan 3X kecil sama dengan 6 kali 3 18. Akan tetapi karena di sini ada minusnya, maka kita harus kalikan dengan minus 1. 12 kecil sama dengan, maaf, ingat kalau pertidaksamaan kita kalikan dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya berbalik. Oke, jadi kalau kita kalikan dengan minus 1, minus 12 dikali 1 positif 12, tanda lebih kecil jadi lebih besar, 3X dikali 1 minus 3X, tanda lebih kecil jadi lebih besar, 18 kali minus 1 minus 18. Oke, atau kalau kita balik menjadi minus 18 lebih kecil sama dengan minus 3X, lebih kecil sama dengan 12. Nah, sekarang karena di sini ada tambah 7, berarti semua ruas kita tambah dengan 7. Berarti minus 18 tambah 7 kecil sama dengan minus 3X tambah 7 lebih kecil sama dengan 12 tambah 7. Minus 18 tambah 7 minus 11 kecil sama dengan minus 3X tambah 7 kecil sama dengan 19. Nah, sedangkan minus 3X tambah 7 itu sendiri adalah Y. Sehingga kita peroleh minus 11 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 19. Inilah range-nya. Sehingga kita simpulkan bahwa RF-nya adalah Y di mana minus 11 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 19, Y elemen bilangan real. Oke, seperti inilah contoh menentukan domain dan range dari fungsi linear. Sekarang kita akan melangkah ke fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, untuk fungsi kuadrat, jika kita sketsakan dalam grafik, untuk fungsi kuadrat, jika kita sketsakan dalam grafik, maka kita akan untuk fungsi kuadrat, jika kita sketsakan dalam grafik, maka grafiknya akan berbentuk parabola. Nah, jadi parabolanya ini akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah grafik parabolanya membuka ke atas. Grafik parabola membuka ke atas. Nah, ini terjadi ketika koefisien dari x kuadratnya, dalam hal ini A, adalah harus positif. Jadi syaratnya adalah A-nya positif atau A-nya lebih besar dari 0. Sehingga kalau kita gambarkan ilustrasi grafiknya, gambarnya akan seperti ini. XY, X itu letaknya domain, Y itu letaknya range. Oke, kurang lebih seperti ini.
Oke, jadi kurang lebih seperti inilah grafik dari fungsi kuadrat dengan A lebih besar dari 0. Jadi grafiknya akan membuka ke atas. Tanda panah ini menyatakan bahwa grafiknya akan bergerak terus sampai ke kanan tak hingga. Begitu pula dengan panah yang ini menyatakan bahwa grafiknya akan bergerak terus ke kiri sampai tak hingga. Nah, sekarang tujuan kita adalah menentukan domain dan range-nya. Nah, untuk menentukan domain, maka kita harus mengetahui apakah semua X ini memiliki pasangan atau ada nilai X yang tidak memiliki pasangan. Oke, jadi kalau misalnya kita pasang di sini X1, maka tentunya dia akan memiliki pasangan di sini, iya kan? Nah, begitu pula kalau kita pasangkan di sini X2, dia akan memiliki pasangan. Kalau saya pasangkan di sini X3, dia akan memiliki pasangan. Kalau saya pasangkan di sini X4, dia akan memiliki pasangan di sini. Di sini juga ada. Kalau saya pasang di sini, dia memiliki pasangan dan seterusnya. Jadi karena grafiknya ini akan selalu bergerak ke kanan, maka dia akan mengikut ke sumbu X-nya. Jadi semua X pasti memiliki pasangan dari kanan. Begitu pula dengan di sebelah kiri, jika grafik ini kita perpanjang, maka semua X di sini juga akan memiliki pasangan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi kesimpulannya adalah karena semua X pada sumbu X ini memenuhi atau memiliki pasangan, maka kita dapat simpulkan bahwa domainnya adalah X elemen bilangan real. Jadi semua bilangan real X memenuhi. Oke, sekarang kita akan menentukan range-nya. Perhatikan bahwa untuk menentukan range-nya, maka kita akan melihat sumbu Y. Nah, kita perhatikan. Ternyata ada nilai pada sumbu Y yang tidak memiliki pasangan. Ambil saja Y-nya itu di sini. Y1. Nah, dia kan tidak akan memiliki pasangan. Begitu pula kalau saya ambil di sini Y2, dia tidak akan memiliki pasangan di sini. Beda halnya kalau Y-nya itu di sini. Ya kan? Y3, dia akan memiliki pasangan di sini. Kalau Y-nya di sini, dia memiliki dua pasangan di sini dan di sini, dan seterusnya. Nah, sampai manakah batas nilai Y itu memiliki pasangan? Jadi batasnya itu sampai di sini. Sampai di titik puncak dari parabola. Jadi dia itu batasnya sampai di sini. Jadi kalau kita misalkan dalam parabola, titik ini kita sebut sebagai titik puncak. Yang ini adalah XP, X puncak, dan yang ini adalah Y puncak. Nah, jadi semua nilai Y yang terletak di atas Y puncak itu memiliki pasangan. Sedangkan nilai Y yang terletak di bawah Y puncak sudah tidak memiliki pasangan lagi. Jadi perhatikan bahwa semua nilai Y yang terletak di atas Y puncak itu memiliki pasangan. Sedangkan nilai Y yang terletak di bawah Y puncak sudah tidak memiliki pasangan lagi. Nah, jadi apa yang kita bisa simpulkan? Jadi yang bisa kita simpulkan adalah untuk range-nya, untuk grafik ini, maka batasan nilai Y-nya adalah Y lebih besar sama dengan Y puncak. Jadi, karena semua nilai Y yang memenuhi ada di atas Y puncak, maka range-nya adalah Y lebih besar sama dengan Y puncak. Sedangkan untuk yang terletak di bawah Y puncak sudah tidak masuk sebagai daerah hasil. Oke, jadi seperti ini untuk grafik parabola yang membuka ke atas. Nah, sedangkan kita lihat untuk grafik parabola yang membuka ke bawah, grafik parabola yang membuka ke bawah, syaratnya itu kebalikan dari grafik yang pertama. Kalau membuka ke atas syaratnya
syaratnya itu A lebih besar dari 0, maka yang ini syaratnya adalah A lebih kecil dari 0. Kalau kita gambarkan, dia seperti ini. XY, X itu letak domain, Y itu letak range. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi inilah grafik dari parabola yang membuka ke bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan domain dan range-nya. Perhatikan, untuk domain sudah jelas bahwa semua X memiliki pasangan atau memenuhi, sehingga kita simpulkan bahwa domainnya adalah X elemen bilangan real. Nah, sedangkan untuk range-nya sendiri, dia adalah kebalikan dari grafik parabola yang membuka ke atas. Jadi batasnya itu sampai di sini, sampai titik puncaknya saja. Ini X puncaknya, yang ini Y puncaknya. Jadi semua nilai Y yang terletak di bawah Y puncak itu pasti memiliki pasangan, sedangkan yang terletak di atas Y puncak sudah tidak memiliki pasangan. Seperti ini misalnya. Misalnya di sini Y1, ya, dia tidak memiliki pasangan apapun. Seperti itu. Tetapi kalau sudah di bawah Y puncak, misalnya di sini Y2, maka dia akan memiliki pasangan di sini dan di sini. Dan seterusnya. Nah, jadi yang memenuhi adalah semua nilai Y yang terletak di bawah Y puncak. Sehingga kesimpulannya adalah range-nya adalah Y di mana Y lebih kecil sama dengan Y puncak. Nah, sehingga dari fungsi kuadrat ini kita dapat simpulkan bahwa untuk domain dan range-nya tergantung dari kondisi parabolanya. Apakah parabolanya itu membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, jadi jika parabolanya membuka ke atas, jadi kita buatkan tabel. Jadi parabolanya kalau dia itu A-nya lebih besar dari 0, otomatis dia membuka ke atas, maka domainnya adalah X di mana X elemen real, sedangkan range-nya adalah Y di mana Y lebih besar sama dengan Y puncak, Y elemen bilangan real. Sedangkan kasus kedua, jika A-nya lebih kecil dari 0, domainnya tetap X elemen bilangan real, sedangkan range-nya adalah Y di mana Y lebih kecil sama dengan Y puncak, Y elemen bilangan real. Oh iya, masih ingat tidak rumus mencari Y puncak? Jadi untuk mencari Y puncak, rumusnya adalah Y puncak sama dengan min D per 4A, di mana D adalah B kuadrat kurang 4AC atau diskriminan. Oke, sekarang kita akan melangkah ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan domain dan range dari fungsi berikut. A fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 7. Oke, jadi seperti ini soalnya. Tentukan domain dari fx sama dengan 2x kuadrat kurang 8x tambah 7. Nah, untuk menjawab soal ini, berdasarkan rumus yang kita peroleh sebelumnya, kita dapat langsung menentukan domainnya. Jadi domainnya adalah X di mana X elemen bilangan real. Jadi semua X elemen real memenuhi. Sedangkan untuk menentukan range-nya, kita perhatikan apakah parabola ini membuka ke atas atau membuka
ke bawah. Nah, kita lihat nilai A-nya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Karena A-nya di sini adalah 2, maka A-nya itu lebih besar dari 0. Karena A-nya lebih besar dari 0, kita simpulkan bahwa grafik ini membuka ke atas. Karena grafik ini membuka ke atas, maka dapat kita simpulkan bahwa range-nya adalah Y, di mana Y lebih besar sama dengan Y puncak, Y elemen bilangan real. Nah, di sini kita harus mengetahui Y puncaknya itu berapa. Jadi kita harus cari Y puncak itu rumusnya adalah min D per 4A, di mana D itu adalah B kuadrat kurang 4AC tutup kurung per 4A. Nilai A, B, dan C-nya itu kita ambil dari koefisien dari fungsinya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nilai A-nya itu adalah 2, B-nya adalah minus 8, dan C-nya adalah 7. Jadi kita masukkan saja minus dalam kurung B-nya itu minus 8, pangkat 2 berarti positif 64 kurang 4 kali A-nya 2, C-nya 7 per 4A, 4 dikali 2. Kita sederhanakan, minus 64 kurang 4 dikali 2, 8. 8 dikali 7, 56. Per dengan 8 sama dengan minus 64 dikurangi 56 sama dengan minus 8. Berarti positif 8 maksudnya. Berarti positif 8 ketemu minus menjadi minus 8 per 8 sama dengan minus 1. Nah, jadi Y puncaknya adalah minus 1. Sehingga karena Y puncaknya itu minus 1, kita dapat simpulkan bahwa range-nya adalah Y, di mana Y lebih besar sama dengan Y puncaknya minus 1, Y elemen bilangan real. Oke, selesai. Sekarang coba kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, kita ambil kasus yang membuka ke bawah. Misalkan fx sama dengan minus x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Oke, seperti ini. Nah, jadi sama kita diminta untuk menentukan domain dan range-nya. Jadi untuk menentukan domain, kita sudah dapat simpulkan bahwa domainnya adalah X, di mana X elemen bilangan real. Selanjutnya, untuk menentukan range-nya, kita perhatikan karena di sini A-nya adalah minus 1, otomatis A-nya lebih kecil dari 0. Karena A-nya lebih kecil dari 0, berarti dia membuka ke bawah. Karena dia membuka ke bawah, maka range-nya adalah Y, di mana Y lebih kecil sama dengan Y puncak, Y elemen bilangan real. Dan sekarang tugas kita adalah mencari Y puncaknya. Y puncaknya adalah minus D per 4A. D-nya di sini adalah B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nilai A, B, C-nya ambil dari koefisien pada fungsinya. Di sini kita bisa lihat bahwa A-nya sama dengan minus 1, B-nya sama dengan minus 4, C-nya sama dengan 3. Oke, kita masukkan saja minus B kuadrat berarti minus 4 kuadrat positif 16 kurang 4 kali A-nya min 1, C-nya 3 per A, 4A, 4 kali minus 1. Minus dalam kurung 16, minus 4 dikali minus 1 kali 3, positif 12. 4 kali minus 1, minus 4. Minus 16 tambah 12, 28 per minus 4 sama dengan positif 7. Jadi ya puncaknya adalah positif 7. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa range-nya adalah Y, di mana Y lebih kecil sama dengan 7, Y elemen real. Oke, jadi ini contoh soal yang pertama. Kita sudah menentukan domain dan range dari fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita akan melangkah ke contoh soal berikutnya. Masih di fungsi kuadrat.
Tetapi kasusnya seperti fungsi linear tadi, X-nya kita batasi. Oke, perhatikan. Tentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah dengan 12 jika nol lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Oke, jadi soalnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan domain dan range dari Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 12 jika 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Nah, karena dia sudah membatasi nilai X-nya, maka kita sudah dapat simpulkan bahwa inilah domainnya. Jadi DF-nya adalah X di mana 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4, X elemen bilangan real. Nah, sekarang tinggal kita mencari range-nya. Nah, untuk mencari range-nya, sama halnya seperti fungsi linear, kita harus memanipulasi domain sehingga berbentuk seperti ini. Tetapi, khusus untuk fungsi kuadrat akan sangat sulit jika kita langsung manipulasi dan membawa fungsinya menjadi seperti ini. Karena di sini ada variabel X dan di sini juga ada variabel X. Ada dua variabel X. Sedangkan di sini hanya ada satu variabel X. Jadi, kita harus memanipulasi bentuk X kuadrat kurang 6X tambah 12 sehingga hanya mengandung satu variabel X. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya adalah kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Untuk mengubah bentuk ini ke dalam bentuk kuadrat sempurna, kita mulai dari koefisien dari X kuadrat. Karena koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, maka kita dapat tuliskan menjadi 1X kuadrat kurang 6X ditambah 12. Kemudian B-nya ini kita bagi dengan 2. Kalau B-nya kita bagi 2, kita akan peroleh minus 6 bagi 2 sama dengan minus 3. Sehingga bentuk kuadrat sempurnanya akan menjadi seperti ini. Kita ambil ini, 1X atau X saja. X, ya. Kita ambil ini, kurang 3 kuadrat. Nah, jadi X kurang 3 kuadrat. Sekarang untuk konstantanya. Kita ambil konstanta yang ini. Konstanta yang ini adalah 3. 3 kalau kita kuadratkan itu sama dengan 9. Jadi konstantanya sini sudah ada 9. Tetapi di sini konstantanya adalah 12. Nah, jadi karena di sini masih 9 dan kita butuhnya 12, jadi supaya menjadi 12, 9 ini kita tambahkan dengan 3. Jadi kita harus tambah di sini 3. Nah, jadi inilah bentuk kuadrat sempurnanya. Jadi Y sama dengan X kurang 3 kuadrat ditambah 3. Oke, jadi sekarang tujuan kita adalah memanipulasi X menjadi bentuk seperti ini. 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Kita akan ubah menjadi X kurang 3 kuadrat ditambah 3. Pertama, X itu dikurangi 3. Berarti semua ruas kita kurangi dengan 3. 0 kurang 3 minus 3 lebih kecil dari X kurang 3 lebih kecil dari 4 kurang 3 sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan mengkuadratkan. Nah, di sini harus hati-hati dalam mengkuadratkan. Jadi kalau kita mau mengkuadratkan, kita tidak bisa langsung mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kalau kita mau langsung kuadratkan seperti ini, minus 3 kuadrat lebih kecil dari X kurang 3
kuadrat lebih kecil dari 1 kuadrat itu salah. Jadi kita harus mengambil sampel dari nilai ujung kiri dan kanan untuk melihat kisaran nilainya jika kita kuadratkan. Nah, sebagai contoh, perhatikan jika kita ambil minus 3 sampai 1 berarti minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. Kalau kita kuadratkan, minus 3 kuadrat itu 9, minus 2 kuadrat itu 4, minus 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat itu 0, 1 kuadrat itu 1. Nah, jadi kita lihat ternyata kisarannya itu paling kecilnya 0, paling tingginya 9. Berarti jika bentuk ini kita kuadratkan, maka kisarannya adalah dari 0 sampai 9. Jadi kalau kita kuadratkan, kisarannya menjadi 0 sampai 9. X kurang 3 kuadrat. Oke, jadi yang awalnya dari minus 3 sampai 1, kalau kita kuadratkan intervalnya menjadi 0 sampai 9. Nah, karena kita sudah mempunyai bentuk X kurang 3 kuadrat, maka tinggal kita tambahkan dengan 3. Jadi kita tambah dengan 3. Berarti 0 tambah 3, 3 lebih kecil dari X kurang 3 kuadrat tambah 3 lebih kecil dari 9 tambah 3, 12. Nah, di sisi lain X kurang 3 kuadrat tambah 3 itu sama dengan Y. Berarti 3 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 12. Inilah range-nya. Jadi range-nya adalah Y di mana 3 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 12. Y elemen bilangan real. Oke, jadi harus diperhatikan baik-baik jika soalnya X-nya itu dibatasi seperti ini, terlebih dalam menentukan range-nya. Tahap yang harus paling diperhatikan adalah tahap saat proses mengkuadratkan kedua ruas atau mengkuadratkan semua ruas. Jadi kalian tidak bisa melakukan proses seperti ini, minus 3 kuadrat kecil X kurang 3 kuadrat kecil 1 kuadrat. Tetapi kalian harus mengambil sampel kisaran dari minus 3 sampai 1 kemudian dikuadratkan. Ambil nilai terkecil dan terendah, itulah batasannya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan domain dan range. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.